Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il laylil mudlimi yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sesungguhnya, dan janganlah kalian meninggalkan dunia ini melainkan kalian meninggalkannya dalam keadaan beragama Islam. Surah Ali Imran ayat yang ke-102. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang artinya, bersegeralah kalian wahai umatku untuk mengamalkan amal-amal kebajikan sebelum datangnya kepada kalian semua fitnah-fitnah, ujian-ujian, cobaan-cobaan yang akan menguji keimanan dan keislaman kalian, di mana fitnah-fitnah tersebut gelapnya seperti bagian malam yang amat sangat gelap gulita. Dengan sebab fitnah-fitnah tersebut didapati seorang hamba di pagi harinya beriman, ternyata sore harinya dia telah kufur. Atau dengan sebab fitnah-fitnah tersebut seorang hamba di sore harinya dia beriman, ternyata di pagi harinya dia telah kufur. Dia menggadaikan agamanya dengan sesuatu yang hina, yang murah dari kehidupan dunia. Hadis dibawakan oleh sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Saudaraku, saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, ya, terkhusus ya Bapak Ketua DKM dan pengurus masjid semuanya, termasuk ya Ketua ya Panitia Pelaksanaan Tadabbur Alam, yaitu Bapak Takdir dan juga panitia, dan semua ibu bapak yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa kembali duduk di majelis ilmu, dan ilmu yang diamanahkan untuk saya sampaikan pada malam hari ini adalah fitnah akhir zaman. Apa Bapak Ibu? Fitnah akhir zaman. Di dalam ya bahasa Arab, fitnah memiliki makna yang pertama adalah azab ataupun siksaan. Ya, jadi fitnah memiliki makna apa? Azab ataupun siksaan atau bencana.
Apa Ibu? Ya, bencana. Jadi siksaan ya ataupun bencana. Makna yang kedua, fitnah adalah ujian cobaan. Apa? Ujian cobaan. Ya. Jadi fitnah yang harus kita pahami di sini ya, imma memiliki makna apa tadi? Ya, azab, siksaan ya berupa apa? Bencana ataupun ya apa tadi? Ujian dan cobaan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya kata fitnah yang bermaknakan adalah azab ataupun siksaan. Ya, salah satunya Allah sebutkan di surah yang ke-8. Surah apa? Al-Anfal. Surah yang ke-8. Namanya surah apa? Al-Anfal, di ayat yang ke-25. Ya, di ayat yang ke-20 berapa? 5. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah." Di situ ada kata apa? Fitnah, yang artinya adalah apa? Azab, bencana, ya, azab ataupun apa? Bencana, siksaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan ya kata fitnah yang lain ya. Salah satunya adalah Allah sebutkan di surah At-Taghabun. Surah urutan yang ke-64. Ya, surah urutan yang ke-64. Surah apa tadi? At-Taghabun. Ayat yang ke-15. Ayat yang keberapa? 15. Ayat ini ya menjelaskan kepada kita bahwa fitnah tidak sekedar memiliki azab apa? Arti apa? Azab ataupun apa? Siksaan, tapi memiliki makna yang kedua apa? Bencana. Ya, ujian, cobaan. Di surah apa tadi? At-Taghabun. Surah urutan yang ke-64 di ayat yang ke-15. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama amwalukum wa auladukum fitnah." Ya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya, sesungguhnya ya harta yang kalian punya, anak yang kalian miliki itu adalah apa? Fitnah. Apa arti fitnah di sini? Apakah sama dengan ya surah yang ke-8 tadi ayat 25? Tidak. Ya, dia memiliki makna apa? Ujian. Sebagai apa? Cobaan atas kalian semuanya. Dari dua ayat tadi, surah yang ke-8 ayat 25, kemudian surah apa tadi? At-Taghabun ayat yang ke-15 ya. Intinya seorang mukminah hidup di dunia ini tidak lepas dari yang namanya apa? Fitnah, cobaan, ujian. Ya. Disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dibawakan oleh sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, semoga Allah senantiasa meridainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam yabqa minad dunya illa bala'un wa fitnatun." Lam yabqa minad dunya illa bala'un wa fitnatun. Dibawakan oleh sahabat siapa tadi? Muawiyah bin Abi Sufyan. Semoga Allah senantiasa meridhoinya. Lam yabqa minad dunya illa bala'un wa fitnah.
tidaklah tersisa, tidaklah tinggal di dalam kehidupan di dunia ini, wahai umatku, kecuali apa? Bala'un wa fitnatun. Kecuali apa? Ujian dan cobaan. Ya. Maka setiap muslim muslimah wajib untuk menyikapi fitnah yang dalam artian apa tadi? Ujian dan cobaan dengan penuh kesabaran. Ya, dengan penuh apa? Kesabaran. Ya, karena apa? Hidup di dunia ini ya hanya tersisa apa tadi? Bala'un wa fitnatun. Maka masing-masing kita dituntut untuk apa? Bersabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Apa tujuannya? Untuk mengetahui kadar keimanan seorang hamba. Untuk mengetahui apa? Kadar kualitas keimanan seorang hamba. Ya. Apakah mereka itu ya jujur imannya, ataukah mereka itu apa? Dusta. Maka Allah Subhanahu wa taala lewat lisannya Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan apa tadi? Lam yabqa minad dunya illa bala'un wa fitnatun. Tidak tersisa, tidak tinggal di dunia ini kecuali dua. Apa tadi udah? Bala'un wa fitnatun. Ujian dan cobaan. Apa tujuannya? Untuk ya menguji kadar kualitas apa? Keimanan seorang hamba. Hal itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surah yang ke-29. Surah apa? 29. Surah Al-Ankabut. Surah apa? Al-Ankabut. Ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Al-Ankabut surah urutan keberapa saudaraku saudariku? 29 urutannya nggih. Ayatnya ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Ya, di sana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya ujian dan cobaan itu Allah berikan kepada hambanya untuk mengetahui kadar keimanan seseorang hamba. Apakah imannya itu baik, benar, ataukah justru kebalikannya? Imannya itu apa? Hanya sekedar fil lisan. Hanya sekedar apa? Fil lisan. Ya. Ini saya sampaikan sekali lagi agar masing-masing kita di dalam kehidupan di dunia yang tinggal sesaat ini, kita tidak terjatuh ke dalam golongan orang-orang yang tipu-tipu dalam apa? Beriman dan berislam. Ya, baru diuji dengan sakit langsung nggak mau apa? Belajar. Diuji dengan apa? Sakit, nggak mau apa? Sholat. Alasannya apa? Saya lagi sakit. Saya diberikan uzur. Subhanallah. Ya, uzur. Orang itu nggak sholat, ya ketika apa? Perempuan berhalangan. Atau apa? Dia masih apa? Kecil, belum akil balik, atau apa? Akalnya hilang. Ya kan? Kalau apa tidak ada uzur seperti yang tadi saya sebutkan, seperti wanita dalam kondisi apa? Berhalangan, atau mungkin anak yang masih apa? Kecil, atau orang yang hilang apa? Akalnya. Ya, kalau uzur-uzur itu tidak ada pada dirinya, maka wajib bagi dia untuk melaksanakan sholat. Ya, termasuk apa? Ya, melaksanakan thalabul ilmi, belajar. Jadi ujian, cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita
tidak lain adalah apa tadi? Untuk mengetahui kadar keimanan seorang hamba, apakah imannya itu mantap, bagus, jujur, baik, ataukah justru imannya itu apa? Hanya didasari dengan apa? Kedustaan. Ya, ini penting untuk diperhatikan bagi setiap kita muslim dan muslimah. Kemudian apa saja bentuk-bentuk fitnah yang pasti akan terjadi di akhir zaman, ya, sebagaimana yang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam habarkan di dalam hadis yang dibawakan oleh Abu Musa al-Asy'ari di atas. Ya, tadi saya menyebutkan di awal muqaddimah, yaitu hadis yang dibawakan oleh sahabat siapa? Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan." Wahai umatku, wahai umatku, bergegaslah kalian, bersegeralah kalian melakukan amal-amal kebaikan sebelum datangnya kepadamu fitnah-fitnah. Nah, fitnah-fitnah yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dijelaskan salah satunya adalah, ya, qillatul ilmi, yaitu apa? Ya, sedikitnya orang-orang yang memiliki ilmu tentang agama. Ya. Jadi qillatul ilmi, jarangnya orang yang memiliki pengetahuan tentang ilmu agama. Karena sedikit orang yang memiliki pengetahuan tentang agama, apa yang akan terjadi? Kejahilan, kebodohan akan merajalela. Kalau kejahilan sudah merajalela di tengah-tengah masyarakat, ya, maka kita akan mendapati banyak sekali terjadi dosa dan kemaksiatan. Itu otomatis, saudaraku dan saudariku. Jadi ketika orang-orang yang punya ilmu tentang agama ini sudah jarang, sudah sedikit, ya kan? Maka otomatis kejahilan akan merajalela. Ya, tidak ada orang yang mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari kemungkaran. Apa akibatnya? Akan terjadi banyak dosa dan kemaksiatan, kezaliman merajalela di mana-mana. Ya, seorang anak bersikap tidak baik kepada orang tuanya, saudara satu tidak bersikap baik kepada saudaranya, bahkan orang tua, ya, tidak sayang kepada anak-anaknya, ya, sesama tidak hormat kepada sesamanya. Apa yang terjadi? Al-haraj, yaitu banyak terjadinya salah satunya, ya, pembunuhan. Di mana-mana kita dengar ada orang yang dibunuh gara-gara masalah sepele. Ya, terkadang membunuhnya itu subhanallah, gara-gara masalah kecil, ya, langsung dimutilasi. Naudzubillah min dzalik. Sering kita dengar itu? Sering kita dengar? Subhanallah. Ya. Jadi fitnah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis tadi, salah satunya adalah qillatul ilmi. Ya, berkurangnya atau sedikitnya ilmu, termasuk orang-orang yang memiliki ilmu, pengetahuan yang baik dan benar tentang agama ini. Ingat, tentang agama ini. Maka untuk membentengi diri kita dari fitnah tersebut, wahai saudaraku dan saudariku seiman, kita hendaklah memaksakan diri kita untuk menjadi hamba Allah Rabbul Alamin dan umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mau senantiasa thalabul ilmi. Jadi untuk, ya, menutup sebab-sebab yang diakibatkan qillatul ilmi, sedikitnya ilmu, jarangnya orang-orang yang punya ilmu, maka masing-masing kita
harus memaksakan diri kita. Harus apa? Saudaraku, saudariku, memaksakan diri kita untuk menjadi manusia-manusia yang berilmu. Manusia-manusia yang mau belajar tentang apa? Agama ini. Ya. Kita tidak boleh membiarkan diri kita apa? Males saya belajar. Ya. Nggak bisa. Nabi kita Muhammad SAW telah menyebutkan ya tentang hukum belajar bagi masing-masing muslim dan muslimah. Hadis yang cukup masyhur, saudaraku dan saudariku. Apa itu? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Talabul ilmi faridah. Belajar itu hukumnya apa? Wajib. Gak boleh ditawar-tawar itu. Ya, mau yang remaja, anak-anak, ya, dewasa, udah tua, ya kan, wajib baginya untuk belajar. Sudah barang tentu sesuai dengan kemampuannya. Dan alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Masjid kita Al-Huda, alhamdulillah, ya kan, ditunggu oleh ya beberapa murabbi, ya. Salah satunya adalah guru kita yang kita hormati bersama dan semoga Allah memuliakan beliau, yaitu Ustadzuna Al-Fadhil Ustadz Aswan. Semoga Allah menjaga beliau dan keluarganya. Maka saya sarankan saudaraku dan saudariku, ajak karib kerabat. Ketika kita tahu, oh iya beliau ya ngisi pengajian di Al-Huda, ya buku yang beliau bahas adalah apa? Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa apa? Besar. Ajak suami kita, ajak istri kita, ajak anak-anak kita. Kalau sudah punya putu, ajak cucu kita untuk memakmurkan apa? Masjid. Jangan justru apa? Haras-harasan, malesan. Kalau kita malas untuk mencari ilmu, maka kita akan digerus oleh apa? Fitnah. Apa? Ujian, cobaan atas keimanan dan keislaman kita. Karena apa tadi? Kebodohan kita pelihara. Bukan justru kejahilan itu kita singkirkan dengan cara apa tadi? Memaksakan diri untuk thalabul ilmi. Tapi justru aras-arasan. Nah, ini nasihat untuk saudaraku, saudariku seiman semuanya. Yang biasanya ngapunten pisan, minta maaf banget. Yang biasanya nggak kelihatan, ya kan? Baik itu majelis saya atau majelis apa? Beliau hafizahullahu taala, Ustadzuna Al-Fadhil, Ustadz Aswan, ya. Ayo tolong. Ya kita tambah seduluran orang-orang yang baik. Meskipun kita ini kurang begitu baik. Kalau seduluran kita, teman-teman kita itu orang yang lebih baik dari kita, insya Allah nanti di akhirat kita akan kecipratan apa? Syafaatnya. Pengen dikasih syafaat gitu? Pengen enggak? Selain syafaat dari kekasih kita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita juga mengharapkan syafaat dari sesama Muslim yang keimanannya, keislamannya itu lebih baik dari kita, ya. Dan itu disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang cukup panjang tentang apa? Masalah syafaat kelak di yaumil qiyamah. Jadi ini nasihat penting ini. Jadi yang hari ini wajah-wajahnya apa? Ya, baru bagi Pak Hamdi, ngapunten nggih. Ayo ya nanti ya majelisnya beliau atau majelisnya apa? Saya, ayo kita tumut ngariung bareng. Kinten-kinten setuju mboten? Kok misalnya mboten setuju nggih mboten napa-napa. Tugasnya Pak Hamdi hanya sekedar mengingatkan, dijalankan, syukur alhamdulillah, mboten nggih mboten napa gitu aja kok repot. Laras nggih. Nah ini tugas apa Pak DKM,
sama pengurus, terutama mak-mak, ya kan, harus lebih aktif. Ajak untuk apa tadi, ya, menjadikan, memaksakan diri kita masing-masing menjadi orang-orang yang berilmu, ya, terutama ilmu tentang agama, tentang akidah yang benar, tentang ibadah yang benar, tentang adab akhlak yang benar, termasuk apa, tentang cara bermuamalah dengan baik dan benar. Ini penting. Jangan kita ini apa, mengilmui tentang urusan dunia, tapi untuk urusan akidah kita, ibadah kita, tentang adab akhlak kita, cara kita bermuamalah dengan sesama, tidak kita apa, hiraukan. Ini perbuatan yang menyebabkan apa, mengundang laknat Allah. Perhatikan ibu-ibu, ya, bapak-bapak yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, di surah yang ke-30 Ar-Rum, surah apa? Ar-Rum, surah urutan yang ke-30, di ayat yang ke-7, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman perihal orang-orang yang hanya menitik beratkan pengetahuannya tentang urusan apa? Dunia yang nampak, tapi untuk urusan agamanya, akhiratnya, masa bodoh. Ayat yang keberapa tadi? 7. Surah yang keberapa tadi? 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ya, orang-orang yang Allah murkai dari kalangan hambanya, diantaranya adalah ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Orang-orang yang hanya menitik beratkan pengetahuannya, keilmuannya itu hanya tentang urusan duniawi. Wahum 'anil akhiratihum ghafilun. Sedangkan untuk urusan akhiratnya, urusan agamanya, urusan masalah akidah, masalah ibadah, masalah adab akhlak seorang muslim, muslimah, baik kepada Rabbnya ataupun kepada sesama, dan cara bermuamalah, dia tidak memperdulikan. Alias apa? Masa bodoh. Nah, kita jangan menjadi seorang muslim muslimah yang nggak mau tahu tentang urusan agama. Dipastikan kita akan tergerus oleh apa? Fitnah. Apa tadi? Qillatul ilmi, yaitu apa? Sedikitnya ilmu. Sehingga apa? Bersama pasangannya nggak baik, bersama anaknya nggak baik, bersama tetangganya nggak baik. Gara-gara apa? Kita ilmunya apa? Cetek, ilmunya sedikit. Sehingga yang kita lakukan adalah dosa dan kemaksiatan. Apa tadi obatnya? Paksakan diri kita untuk belajar. Dan itu sering Pak Hamdi sampaikan di setiap apa? Majelis Ahad apa? Pertama dan Ahad ketiga. Ayo Pak, Bu, yang belum bisa baca Al-Quran, ojo isin, jangan malu belajar moco Al-Quran, walaupun masih gratul, ya kan? Belajar sampai kapan Pak Ustadz? Sampai mati. Nah, jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ingat bahasa saya itu agak kenceng tuh. Ini enggak, isin karo putuku, malu, mosok wis duwe putu 10 masih belajar Iqra. Loh, ini malu yang tercela. Malu yang harus dimiliki oleh seorang muslim itu adalah malu menjatuhkan diri kita ke dalam dosa. Kalau belajar itu dosa atau kebaikan? Kebaikan. Ngapain malu? Bahkan jangan malu misalnya, Cong, Le, ya Mbah Kakung iki ora iso maca Al-Qur'an, ajari mbae nggih. Masya Allah. Itu akan direkam oleh anak cucu kita. Akungku,
putiku, orang yang mau belajar meskipun kepada putune dewi. Nah ini tolong ya. Jadi aib bagi seorang muslim muslimah ngaku muslim, ada waktu untuk belajar ya, menambah keilmuannya, tapi dia biarkan dirinya dalam keadaan maaf jahil, orang ngerti apa. Aib itu. Itu yang pertama. Fitnah yang pertama apa tadi? Yaitu qillatul ilmi, sedikitnya apa? Ilmu. Jarangnya orang-orang yang memiliki apa? Ilmu. Penawarnya apa tadi? Paksakan diri kita untuk belajar. Hal yang kedua, fitnah yang pasti akan terjadi ya di akhir zaman ya, yaitu apa? Untuk menguji keimanan dan keislaman seorang apa? Hamba. Dijelaskan oleh para ulama, diantaranya adalah apa? Bara'atun nasi an syariatil islami. Ya, manusia-manusia yang mengatasnamakan dirinya muslim, dia berlepas diri dari syariat Islam. Ya, manusia-manusia yang mengatasnamakan dirinya apa? Muslim, baik laki ataupun perempuan, tapi dia apa? Berlepas diri, menjauhkan dirinya dari syariat apa? Islam. Nah, ini. Jadi dia nggak mau ribet katanya. Cukup Islam itu hanya apa? Identitas. Semoga kita yang duduk di majelis ini tidak termasuk ke dalam apa? Fitnah yang kedua yang tadi apa? Pak Hamdi sampaikan. Apa tadi? Seorang muslim ya berlepas apa tadi? Diri dari apa tadi? Syariat agamanya, nggak mau ribut katanya dengan syariat Islam. Mereka mengatakan syariat Islam itu adalah beban. Mereka mengatakan syariat Islam itu apa? Mengekang kebebasan kami. Mereka mengatakan syariat Islam itu apa? Tidak apa? Mengikuti zaman, alias apa? Sudah ketinggalan zaman. Ada nggak orang-orang berpikir seperti itu? Semoga kita tidak termasuk. Semoga kita tidak termasuk. Ya. Makanya poin yang kedua ini menjadi nasihat bagi kita semuanya. Mungkinkah kita termasuk orang-orang yang terfitnah dengan apa? Fitnah akhir zaman. Apa tadi? Yang pertama, ayo yang bisa jawab angkat tangan. Yang pertama, masya Allah, ibu yang naam pakai nopo niku, apa berem? Apa ibu yang pertama? Apa? Qillatul ilmi. Apa artinya itu ibu? Naam, orang yang punya apa? Pengetahuan yang sangat minim, bahkan masa bodoh terhadap syariat agamanya. Oke. Yang kedua ibu, belum. Tadi kayak tas tadi Pak Hamdi sampaikan. Maaf lambene Pak Hamdi masih basah. Ngapunten. Yang kedua nopo dek wau? Masya Allah, manusia-manusia yang abai terhadap apa? Agamanya, syariat dari agama Islam. Masya Allah. Monggo Pak DKM. Beliau memang mak-mak yang terus menyala. Semoga menyalanya istiqomah. Masya Allah. Barakallahu fiik saudariku. Nggih, sami-sami. Semoga bermanfaat. Oke, bapak-bapak sekarang. Iya dong, mau cukup mak-mak terus ini. Sekarang bapak-bapak. Pak Hamdi ingin bertanya, biar nggak ngantuk nih ya. Saya tunjuk aja deh. Ya, untuk bapak-bapak saya apa tuh? Tunjuk ya. Biar apa? Deg-degan, deg-degan. Oke. Tadi Pak Hamdi menyampaikan surah yang ke-8, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Ayat yang keberapa? 2 dan ayat yang ketiga. Oke. Ustadz Ali. Wah.
Ayat 2 dan ayat 3 itu membicarakan tentang apa, saudaraku? Imam kita sudah sampun jenengan. Ayo, Syekh Ali. Leres. Surah yang ke-29. Nggih, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Monggo. Nggih, monggo. Siapa selain Pak? Masya Allah, jenengan. Naam, untuk menguji kadar keimanan seorang hamba. Jadi surah yang ke-20 berapa? 9. Ayat berapa tadi? 2 dan 3. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan apa? Ujian dan cobaan dengan maksud apa tadi? Untuk mengetes kadar keimanan, keislaman seorang hamba. Apakah baik, jujur, benar, ataukah justru sebaliknya? Tabarakallah. Alhamdulillah. Dah, kita lanjutkan sekarang. Yang ketiga, jadi fitnah akhir zaman yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah apa? Munculnya orang-orang yang kerdil dalam pengetahuan tentang Islam. Munculnya orang-orang yang kerdil, dangkal pengetahuannya tentang apa? Islam. Munculnya orang-orang yang apa? Kerdil. Maksudnya orang yang dangkal, orang yang pendek pengetahuannya tentang apa? Islam. Dan mereka berbicara tentang apa? Umat manusia yang lebih banyak. Dan mereka berbicara tentang apa? Urusan umat manusia. Apa tadi yang ketiga? Ibu-ibu, apa tadi yang ketiga? Apa maksudnya orang-orang yang kerdil di sini? Orang yang minim, orang yang sedikit pengetahuannya tentang agama, dan mereka berbicara tentang urusan umat manusia. Dan mereka berbicara tentang apa? Urusan umat manusia. Memberikan fatwa, memberikan jawaban, diamanahkan apa? Urusan kepemimpinan, itu termasuk di dalamnya. Yaitu apa? Orang-orang yang apa? Kerdil, orang-orang yang apa? Dangkal, orang-orang yang minim sekali. Ini patut untuk kita waspadai. Dan ketika hal ini sudah terjadi di tengah-tengah masyarakat, maka yang akan terjadi adalah apa? Terjadi banyak kehancuran. Jika suatu urusan, suatu apa? Urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah apa? Kehancuran. Terjadi atau belum terjadi? Sudah terjadi. Banyak. Subhanallah. Orang-orang yang jauh dari apa? Kemampuan, lalu diberikan apa? Urusan untuk ngurusin umat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari fitnah tersebut. Semoga Allah menjauhkan kita semuanya dari fitnah apa tersebut. Yang terakhir, wahai saudaraku dan saudariku seiman, fitnah yang paling besar yang pasti akan terjadi, dan ini wajib hukumnya untuk kita imani, adalah apa? Fitnah munculnya Dajjal, la'anahullah. Fitnah apa? Munculnya apa? Dajjal.
yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dengan istilah apa? Al-Masih Ad-Dajjal. Apa? Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi kata Al-Masih itu bisa berartikan menghapus kebatilan jika disematkan kepada Isa alaihi salam. Al-Masih bisa diartikan apa? Menghapus kebenaran jika disematkan kepada Dajjal. Ya, kita sering dengar kata Isa al-Masih, maksudnya apa? Beliau alaihi salam kelak di akhir zaman akan Allah Subhanahu wa taala ya turunkan ya di muka bumi ini. Salah satu agenda yang akan beliau alaihi salam ya jalankan adalah apa? Menghapus upeti, jizyah, pajak yang mencekik kebanyakan umat manusia. Yang kedua, akan membunuh babi-babi. Yang ketiga, akan mematahkan, merusak semua simbol-simbol apa? Kekufuran, kesyirikan. Dan yang keempat, akan membunuh apa? Dajjal. Akan membunuh apa? Dajjal. Oke, bapak-bapak. Masya Allah. Nah, Mbak Kakung. Nah, Masya Allah, ini Mbak Kakung kayaknya tetap semangat nih ya. Mbak Kakung, pripun kabare? Saya alhamdulillah ya. Mbak Kakung, Pak RW, Pak RT, beliau pengen dapat hadiah yang terbesar. Yang terbesar. Mbak Kakung, tadi Pak Hamdi menjelaskan kata Al-Masih. Apa? Al-Masih. Apa yang Mbah Kakung ingat tentang kata Al-Masih tadi? Lupa. Nggih, mboten napa-napa. Nggih, Pak D. Nggih, sebentar Pak RT, Pak D, sampingnya Mbah Kakung. Napa niku Al-Masih niku? Lupa juga. Mboten napa-napa, Pak Guru. Nggih. Masya Allah. Kekenyangan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Al-Masih tadi artinya apa? Menghapus. Ya, Mbak Kakung, menghapus. Menghapus kebatilan kalau disematkan kepada Isa alaihi salam. Menghapus kebenaran jika disematkan kepada Dajjal. Jelas nggih? Masya Allah. Nggih, matur suwun. Lumayan bisa meramaikan apa? Majelis di malam ini ya. Kurang baik apa Pak DKM kita itu? Ya, kan? Kurang baik apa? Punya ketua DKM kita itu. Ya. Kesupen Pak Ustadz, jawabnya apa? Kesupen Pak Ustadz, tapi tetap dapat hadiah. Nah, ini tidak berlaku untuk mak-mak. Enggak berlaku. Nanti terus apa? Ya, Pak DKM, saya mau menjawab, tapi apa? Lupa. Tenang sah, nggak boleh. Jadi khusus untuk beliau berdua sebagai bentuk apa? Ikram kepada beliau berdua. Ya, jadi fitnah yang terbesar, ya, yang pasti akan terjadi di akhir zaman adalah apa? Munculnya apa? Dajjal. Dan kita wajib untuk berlindung darinya, termasuk dari fitnah-fitnah yang lainnya, sebagaimana yang tadi disebutkan di poin pertama, kedua, dan ketiga, dan fitnah-fitnah yang lainnya. Ya, tadi telah disampaikan oleh guru kita, Ustadzun Al-Fadil, Ustadz Aswan, tentang bacaan sebelum kita apa? Salam. Bacaan sebelum kita apa? Salam. Ya, yaitu
memohon perlindungan kepada Allah dari apa? 4 keburukan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Apa redaksinya? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Sama-sama dong. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ayo mak angkat tangan. Sopo nih apal? Hai, masya Allah. Bu Hajah malah. Nggih, monggo Bu Hajah. Mahya. Tamam, barakallahu fiik. Naam, Pak RT. Jangan dikasih yang tipis. Pak Hamdi yang malu. Agak kandel opo gitu. Nggih, semoga diparingi keberkahan nggih Bu Haji nggih. Sekarang Bapak-bapak karena masih ada 4 tuh. Ayo sopo, masya Allah. Nggih, Pak Guru. Ayo monggo Pak Guru. Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fiikum. Oke, Masya Allah. Ini sudah kenyang, udah malam, tapi bapak-bapak, ibu-ibu masih tetap apa? Menyalain. Saya tidak menyangka ini. Kalau bukan karena rahmat dan fadilahnya, mungkin sudah pada apa? Laras mboten? Laras mboten? Ini semuanya terjadi karena rahmat dan fadilahnya. Ucapkan alhamdulillah. Jadi di dalam doa tersebut Nabi kita Muhammad SAW menganjurkan kepada kita untuk berdoa, ya Allah ya Rabb, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah ujian cobaan di saat aku ini masih hidup ataupun nanti setelah aku meninggal dunia. Dan sesungguhnya aku berlindung kepadamu ya Allah ya Rabb dari keburukan fitnahnya sang penghapus kebenaran, yaitu Dajjal. Ya, jadi tadi poin yang ketiga dan poin yang keempat, wa min fitnatil mahya wal mamati. Yang terakhir, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya. Fitnah setelah kematian salah satunya adalah apa? Pertanyaan malaikat apa? Di alam kubur. Apa itu? Apa itu? Man rabbuka, terus madinuka, terakhir man nabiyuka. Ayo ibu-ibu, siapa yang bisa menjawab arti dari masing-masing 3 fitnah di alam kubur itu? Man rabbuka artinya? Ayo ngacung sih tuh. Ini tinggal tersisa apa 3 kok. Ayo, monggo ibu yang pakai jilbab hidang, ngapunten. Oke, siapakah Tuhanmu? Yang kedua, madinuka. Artinya apa, Bu? Nggih, jenengan. Monggo. Madinuka. Kan setelah ditanya, man rabbuka. Yang kedua, madinuka. Apa itu? Apa agamamu? Yang terakhir, man nabiyuka.
siapakah nabimu? Barakallahu fiik. Tetap semangat ibu nggih. Ya, nanti ibu jangan kok membawa kerpean gitu, terus diselempitin gitu, nanti dibawa pas lagi meninggal dunia. Mboten angsa. Yang bisa menjawab itu semuanya adalah iman dan amal soleh kita. Ya, gimana mau bawa coretan kemudian digegemi aja sampai meninggal dunia, ya, rusaklah. Tapi yang bisa menjadikan kita mampu menjawab apa? 3 fitnah di alam kubur itu adalah apa? Iman dan amal soleh kita. Itu penting untuk diperhatikan bagi setiap apa? Muslim muslimah. Masih ada 2 hadiah saya peruntukkan untuk yang mau bertanya, dari ibu-ibu 1, dari bapak-bapak 1. Oke, yang mau bertanya monggo saudariku. Berjalan tentang fitnah akhir zaman ya. Monggo. Kita kan disunahkan membaca doa setelah sholat ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, tapi di sholat subuh dan sholat maghrib itu ada beda Ustaz ya. Walakul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bedanya apa Ustaz? Yuhyinya itu. Nah, jadi sudah barang tentu ngapunten. Sebenarnya ini babnya itu bab Ustadz apa? Aswan. Tapi nggih boten napa-napa. Ngapunten nggih Ustadz nggih. Ngapunten bisane ya. Ini sebenarnya apa pertanyaan disampaikan ke beliau ya, tapi izinkan Ustadz ana untuk memberikan sedikit apa? Jawaban. Jadi doa ataupun zikir Ibu adalah bagian dari ibadah. Dan ibadah ya, terutama makhbah, ibadah yang sifatnya ritual itu sudah tauqifi. Tauqifi itu artinya apa? Sudah paten, sudah ditentukan, sudah digariskan, sudah dicontohkan oleh kekasih kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang beliau ajarkan ya, seperti apa? Bacaan yang tadi Ibu apa? Baca, maka ya baca sebagaimana apa syariat yang telah ajarkan. Apa perbedaan antara apa yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yaitu pujian kepada Allah Rabbul Alamin, bahwasanya Dia Allah zat yang maha menghidupkan, zat yang maha mematikan, dan Dia Allah ala kulli syai'in qadir. Jadi pengagungan Allah Rabbul Alamin ya di waktu yang berbeda ya, itu yang bisa saya jawab. Wallahu taala a'lam bissawab. Oke, Bapak-bapak, monggo masih ada hadiah 1 lagi. Ayo, monggo. Udah, antum dah. Fadhol. Boten wonten, saya berikan ke ibu juga. Dah, tinggal 1 lagi. Ayo, monggo. Nggih, monggo Bu Haji. Mengapa di surah Al-Ikhlas tidak ada apa? Al-Ikhlas. Masya Allah. Ini pertanyaan yang antep ini. Semoga Allah paringi keberkahan. Di surah Al-Ikhlas, mengapa kok tidak ada kata apa? Al-Ikhlas. Kalau di Al-Fatihah juga tidak ada kata apa? Al-Fatihah. Nanti melebar nanti itu. Intinya Ibu, di dalam surah Al-Ikhlas, di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa Allah Rabbul Alamin tidak sama dan tidak boleh disamakan dengan makhluknya. Salah satunya adalah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ayat-ayat tersebut menjelaskan kepada kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala wajib disucikan, dibersihkan dari unsur-unsur makhluk. Dan masih banyak surah-surah di dalam Al-Quran yang di situ tidak disebutkan sebagaimana apa? Pertanyaan apa? Jenengan. Seperti apa tadi? Surah Al-Fatihah.
dari mulai bismillah sampai apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Enggak ada itu kalimat apa? Al-Fatihah. Jelas nggih Bu Haji nggih? Semoga Allah paringi keberkahan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu lagi ba'da subuh insya Allah. Tetap semangat. Barakallahu fiikum.